merasa sesak nafas. Ia sering terbangun saat malam hari karena sesak nafas dan lebih nyaman tidur dengan 2 bantal. Kedua kaki pasien juga dikeluhkan mengalami bengkak. Pasien mengaku sekitar 1 tahun yang lalu dirawat di RS karena serangan jantung. Pasien juga mengaku memiliki riwayat darah tinggi yang telah diderita sejak 15 tahun dengan pengobatan amlodipin 10 mg tetapi tidak rutin dikonsumsi. Pasien seorang perokok dengan riwayat konsumsi 1 bungkus per hari selama 30 tahun. Pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum tampak sesak nafas, tinggi badan 164 cm, berat badan 92 kg, tekanan darah 170/100 mm raksa, frekuensi nadi 97 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, saturasi oksigen 90% mR. Pemeriksaan kepala dan leher didapatkan distensi vena jugularis saat pasien dalam posisi 45 derajat. Pemeriksaan toraks didapatkan pada inspeksi gerakan dada, simetris, dan tidak ada retraksi otot bantu nafas. Ictus cordis teraba bergeser ke lateral dan bawah, interkostal ke-6, midclavicular line kiri. Terdapat gallop S3 dan ronki halus bilateral terutama di basal paru. Pada ekstremitas didapatkan edema piting bilateral pada pergelangan kaki +2 dengan akral hangat dan capillary refill time kurang dari 2 detik. Kita langsung ke kata sulit. Dari teman-teman silakan yang ingin berpendapat. Yosintia. Izin berpendapat untuk kata sulitnya S3. Silakan Aldo. Ya. Baik, izin menjawab. SPO2. Yang lain? Isan Ramadan. Izin menjawab. Edema piting bilateral. Silakan Zamzami. Izin menjawab. Ictus cordis. Ada lagi yang ingin berpendapat? Renal? Noval? Apakah ada teman-teman lain yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Renal? Pasti belum ya? Belum. Suara Ronki. Ada lagi yang ingin berpendapat? Nadia? Novalia Zalfa? Jasmine? Aldo? Jadi berpendapat? Isan Ramadan? Izin berpendapat. Amlodipin. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat untuk kata sulit? Muhammad Noval? Retraksi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Aldo Rido? Kalau sudah tidak ada yang ingin berpendapat, kita akan lanjutkan ke definisi dari kata sulit. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu?
Muhammad Novel. Eh, untuk yang CRT ya, CRT itu singkatan dari Capillary Refill Time. Ini adalah indikator waktu untuk perfusi jaringan. Normalnya maksimal 3 detik. Nah, silakan Novalia Zalfa. Amlodipin yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah, biasanya digunakan pada penderita hipertensi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Nadia? Yang nomor 3 edema piting, bengkak pada tungkai bila ditekan dengan jari akan meninggalkan cekungan yang lama hilang. Cekungan? Cekungan nggak sih? Apa tadi? Bengkak pada tungkai bila ditekan dengan jari akan meninggalkan cekungan. Saya ingin berpendapat. Saturasi oksigen, SPO2. SPO2 itu adalah saturasi oksigen yang berarti berapa banyak oksigen yang bisa diangkut oleh hemoglobin darah. Satuannya persen. Nah, silakan Yosintia. Izin menjawab untuk ictus cordis itu titik denyut jantung terkuat yang teraba di dinding dada. Silakan Zamzami. Saya ingin menjawab Gallup S3. Itu merupakan bunyi jantung tambahan akibat peningkatan tekanan pengisian ventrikel. Ada yang ingin berpendapat? Ihsan? Izin berpendapat untuk yang retraksi. Kalau retraksi di sini adalah merupakan penggunaan otot bantu nafas atau dari tarikan dinding dada ke dalam yang tampak saat pasien bernapas. Yang tampak dada ke dalam yang tampak saat pasien bernapas. Silakan Aldo. Izin menjawab Rongki. Rongki merupakan bunyi napas abnormal yang menunjukkan adanya cairan
ataupun sekret di saluran napas. Sekret di saluran napas. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan dari definisi kata sulit? Jika tidak ada, kita lanjut ke rumusan masalah. Silakan yang ingin berpendapat. Silakan Zamzami. Apa kemungkinan diagnosis utama berdasarkan gejala dan tanda klinis pasien? Ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh. Muhammad Naufal. Apa saja interpretasi dari pemeriksaan fisik yang didapat? Ada lagi yang ingin berpendapat? Interpretasi. Silakan yang lain berpendapat. Novalia Zalfa. Kenal? Belum. Jasmine. Ya, Cynthia. Oh. Ya, Cynthia ingin berpendapat? Ya, Cynthia, silakan. Ini apa komplikasi dari diagnosis pada kasus tersebut? Silakan Jasmine Aulia berpendapat. Boleh nggak kalau misal bagaimana cara penegakan diagnosis pada pasien tersebut? Penegakan diagnosis. Iya, alur. Adakah yang ingin berpendapat? Nggak boleh. Oh, itu tuh. Siapa? Isan Ramadan. Saya ingin berpendapat, mungkin mengapa Tuan A mengalami sesak napas yang progresif dan cepat lalu. Mungkin kalau mau dibahas kalian sama patofisiologinya atau bagaimana gitu. Ya, mungkin agak panjang, Mbak. Silakan teman-teman yang lain. Tuh, ke situ. Novalia Zalfa.
Apa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk kasus? Itu berarti mau dipisah aja pemeriksaan penunjang sama alur penegakan diagnosis. Mau dipisah? Nih, pemeriksaan penunjang sama alur alur pemeriksaan tuh. Atau digabung? Berarti nomor 6 disatuin sama nomor 1 aja ya? Silakan yang lain yang ingin berpendapat. Panel? Apa faktor risiko yang menyebabkan pasien mengalami kondisi-kondisi yang ada pada kasus? Mengalami kondisi kayak sesak napas dan lain-lain yang ada pada kasus. Silakan yang lain yang ingin berpendapat. Cynthia? Izin, bagaimana edukasi yang tepat untuk pasien tersebut? Edukasi. Silakan teman-teman yang lain yang ingin berpendapat. Aldo? Silakan Muhammad Nafal. Terapi dari kasus. Terapi farmakologis. Ya, tata laksana farmakologis gitu aja. Ya udah sekalian. Apa tata laksana dari kasus? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Kalau tidak ada, saya ingin berpendapat. Oh, Aldo dulu. Saya ingin berpendapat bagaimana mekanisme dari obat amlodipin yang dikonsumsi pasien. Amlodipin. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat?
Ihsan Ramadan, silakan berpendapat. Saya ingin menambahkan mengapa terdapat distensi vena jugularis, bunyi S3 galop, dan rongki halus di basal paru. Cukup, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Sudah tidak ada lagi yang ingin berpendapat. Saya ingin menambahkan satu lagi. Mengapa terdapat piting odem pada pasien? Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Cukup? Gimana? Bentar, pertanyaan yang faktor resiko sama nomor 5 itu sama. Jadi nomor yang 6 itu dihilangin aja. Belum tentu resiko, belum tentu benar. Beda, beda. Beda, beda. Jadi, Ya udah. Beda ya, Noel ya. Mohon izin Dokter Tiar, apakah dokter memiliki saran untuk rumusan masalah dari kasus kali ini, dokter? Baik, kami izin lanjut ke sesi brainstorming. Oke, dok. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat. Jadi itu Pak, maksudnya suaranya. Mohon izin Dokter Tiar.
Untuk dari rumusan masalah, apakah dokter mempunyai saran, Dok? Kami izin lanjut ke sesi brainstorming ya, Dok. Silakan dari teman-teman yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Silakan Muhammad Naufal. Kamu yang interpretasi pemeriksaan fisik dulu. Pertama itu dia sesak napas. Oke, sesak napas. Kemungkinannya masih luas. Lalu selanjutnya masih ada TB 164 dan BB 92. Ini IMT-nya masuk ke obesitas 2, 34,2. Lalu tekanan darah 170/100, ini masuk ke hipertensi 2. Lalu heart rate 97, belum sampai takikardi. Lalu untuk respiratory rate 24, artinya ada peningkatan respiratory rate, takipnea. Lalu untuk suhu masih aman. Lalu untuk SpO2 saturasinya turun sampai ke 90%. Lalu terjadi distensi JVP. Abnormal. Lalu ictus cordis tergeser ke lateral dan bawah, menunjukkan adanya besar kemungkinan kardiomegali atau hipertrofi ventricle. Bisa juga hipertrofi atrium. Lalu ada galop S3. Artinya ada gangguan suaranya terdengar di awal diastol ventricle. Biasanya terafiliasi dengan gagal jantung sistolik. Lalu ada rongki halus, bilateral, terutama di basal. Ini biasanya mengarah ke kongesti paru. Berbeda dengan seperti infeksi yang tempatnya tuh nggak bilateral dan di basal. Lalu ada edema pitting dengan derajat +2. Artinya ada penumbukan cairan di interstitial space. Ini khas pada gangguan jantung. Biasanya disebutnya heart failure atau gagal jantung. Lalu akral hangat dan CRT kurang dari 2 detik menyatakan perfusi masih baik. Oke, jadi pasien ini masuk ke kategori basah dan hangat. Nah, itu aja dulu. Terima kasih Muhammad Naufal.
Silakan Zami. Udah. Oh, di Jasmine. Tolong jangan berantem ya teman-teman ya. Satu-satu. Iya. Oh iya. IMT hasilnya 34. Jadi obesitas itu memperberat beban kerja jantung dan juga risiko hipertensi. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan untuk dari nomor 2? Nomor 2 sudah tidak ada yang ingin menambahkan ya. Kita lanjut ke nomor yang lain. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat. Silakan. Kami. Saya ingin menjawab nomor 4. Alur penegakan diagnosis. Yang pertama, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis, biasa fundamental 4, cycle 7. Untuk pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan pemeriksaan fisik jantung dan JVP. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan EKG, ekokardiografi, EKG, ekokardiografi. Beda-beda. EKG, ekokardiografi, fototoraks. Udah itu dulu. Cukup dari saya. Terima kasih, Zami. Teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat? No. Novalia Zalfa jadi berpendapat? Beda nomor. Silakan Muhammad Noval. Pemeriksaan tambahan, setauku karena ini masalahnya ada di jantung dan tekanan jantung yang naik. Di secara fisiologisnya, di situ ketika peningkatan tekanan jantung naik, akan menghasilkan hormon natriuretic peptide. Natriuretic. Nah, natriuretic peptida. Ada 2 jenis, ya, ANP dan BNP. ANP pada antrium, kalau BNP pada ventricle. Biasanya untuk cek gagal jantung kiri lebih ke BNP, cek labnya.
karena sel-sel di ventrikel kiri banyak dan besar. Sel-sel di ventrikel kiri banyak dan besar. Dah, cukup. Ada lagi teman-teman? Yosintia nomor berapa? Nanti dong. Yang nomor tadi nomor 4, ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah tidak ada yang ingin menambahkan, silakan Yosintia. Baik, di sini untuk nomor 7, edukasi untuk pasien. Yang pertama, untuk rutin konsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Setelah itu, yang dianjurkan oleh dokter. Terus pasien disarankan untuk berhenti merokok karena dapat memperberat kerja jantung dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah. Terus untuk batasi konsumsi garam, batasi cairan, dan konsumsi makanan tinggi serat, rendah lemak, dan kaya buah serta sayur. Iya, tinggi serat, rendah lemak, kaya buah dan sayur. Terus hindari untuk konsumsi alkohol dan kafein berlebih. Terus gunakan 2 bantal saat tidur agar lebih nyaman bernafas. Hindari aktivitas berat yang memicu sesak. Hindari aktivitas berat yang memicu sesak. Udah, cukup. Terima kasih Bu Cynthia. Silakan teman-teman yang lain. Silakan Novalia Zalfa. Yang pertama, pasien hipertensi kronis tidak terkontrol. Pasien hipertensi kronis tidak terkontrol. Yang kedua, pasien merokok selama 30 tahun. Yang memicu terjadinya disfungsi endotel dan meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis. Terus pasien juga obesitas. Pasien usia lanjut.
Udah. Silakan teman-teman lain yang ingin berpendapat. Aldo, Isan ingin berpendapat, Isan? Silakan. Mungkin saya ingin berpendapat untuk nomor 5, yaitu mengapa Tuan A mengalami sesak napas progresif dan cepat lelah. Mungkin kalau dari awalnya, dari patofisiologinya pertama mungkin dari setelah infark miokard atau serangan jantungnya, itu nanti sebagian otot jantung itu rusak dan juga kehilangan kemampuan kontraksinya, sehingga nanti fraksi ejeksinya menurun atau ejection fraction-nya menurun. Um, fraksi ejeksinya menurun, lalu nanti curah curah jantungnya atau cardiac output-nya menurun, nanti membuat darahnya itu menumpuk di atrium kiri dan juga di pembuluh darah paru-paru, yang nanti menyebabkan tekanan vena di paru meningkat. Vena paru meningkat. Lalu nanti cairannya itu bisa merembes ke alveoli. Nanti akan terjadi kongesti di paru dan juga akan terjadi edema interstisial yang bisa menyebabkan sesak napas di mana yang terjadi pada kasus ini. Dan juga nanti akan terjadi penurunan berfungsi di jaringan yang akan menyebabkan suplai oksigen ke otot itu menurun dan menyebabkan pasien udah cepat lelah. Jadi sesak dan lelah itu merupakan manifestasi langsung dari disfungsi pompa jantung atau khususnya dari ventrikel kiri. Mungkin itu dari saya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Isan. Teman lain yang ingin berpendapat? Aldo, tadi jadi. Aldo belum. Nomor yang sama. Nomor yang sama, silakan. Oke. Nunggu Jasmine. Oke, tadi kan Mas Isan menyebutkan ada infark miokard. Kalau di sini aku kurang setuju ada infark miokard. Karena infark miokard harus ditandai dengan rasa nyeri di dada. Ini nggak muncul. Jadi kalau versi saya, alasan kenapa jantungnya gagal adalah karena hipertensi kronisnya itu sendiri. Hipertensi kronis. Sehingga menaikkan afterload. Yang saya tulis ya, afterload itu pressure yang harus dilawan dari jantung kiri ketika dia mompa. Sehingga karena dia kronis, lama-kelamaan ventrikel kiri akan hipertrofi karena dia harus melawan pressure yang kuat. Ketika hipertrofi terjadi, ruang untuk pengisian darah
menjadi berkurang. Sehingga darah dari atrium yang kiri terkumpul di situ. Dan akan memengaruhi pressure pada arteri dan vena pulmonal. Dan akhirnya menyebabkan gagal jantung kanan juga. Dengan mekanisme yang mirip. Yaitu peningkatan afterload pada jantung kanan. Sekian dari saya. Terima kasih Noval. Ada lagi yang ingin berpendapat untuk nomor 5? Sudah tidak ada ya. Silakan Aldo. Oke, baik, izin menjawab untuk nomor 9. Oke, mengapa pasien lebih merasa nyaman saat tidur dengan 2 bantal? Pasien merasa lebih nyaman karena mengalami ortopnea. Ortopnea yaitu sesak napas saat berbaring. Di mana tidur dengan kepala lebih tinggi menggunakan 2 bantal akan meringankan gejala tersebut. Cukup dari saya. Silakan teman-teman jika ada tambahan. Ada yang ingin menambahkan untuk nomor 9? Nggak ada. Kita lanjut ke nomor yang lain. Leno? Kembali ke nomor 4. Nomor faktor risiko tadi nomor berapa ya? Yang faktor risiko. Faktor risiko. Iya. Nomor 6 ya. Salah satu faktor risikonya itu ada ketidakpatuhan dalam meminum obat antihipertensi sehingga tekanan darah pasien tidak terkontrol. Di situ didapatkan 170/100 mm Hg. Nah, peningkatan tekanan darah dapat memperberat afterload ventricle kiri sehingga fungsi pompa jantung dapat menurun. Oh yes. Dah.
Ada yang ingin menambahkan lagi untuk nomor faktor resiko? Kalau tidak ada, kita ke nomor selanjutnya. Nadia, nambahin nomor 7, silakan. Tadi kan pasien kan hipertensi ya. Nah, disarankan pasien untuk diet rendah garam. Rendah garam. Nah, ya. Kayaknya tadi di garam udah disebutin nggak sih? Itu beda. Dia rendah garam udah. Tadi jam berapa tuh, Mbak? Emang ya? Mau nambahin yang lain nggak? Nadia dulu. Nadia ada lagi. Nah, belum nggak jadi. Udah. Sami-sami ingin menambahkan nomor 7. Yosin, nomor berapa? Nomor 12. Ya, saya ingin menjawab nomor 12. Saya dulu. Saya dulu karena saya belum jawab. Mengapa terdapat karena ini kan apa? Mengapa terdapat pitting odem pada pasien? Pertama itu karena cairannya yang menumpuk dari atrium yang makin menumpuk, jadi cairannya balik lagi ke pembuluh vena. Di pembuluh vena karena cairannya menumpuk, tekanan hidrostatiknya meningkat. Sehingga tekanan hidrostatik yang meningkat menyebabkan cairan keluar ke sel ke jaringan interstisial. Menyebabkan odem. Ya. Ada yang ingin menambahkan nomor 12? Kita lanjut ke nomor lain. Siapa? Jasmine? Yang belum jawab siapa? Jasmine namanya. Yang masih dikit jawabnya siapa? Enggak kelihatan. Jasmine pengen jawab nomor 3. Ayo Cynthia. Bagi-bagi dulu. Di sini untuk nomor 3 komplikasi daripada kasus tersebut itu ada edema paru akut. Ada gangguan perfusi organ. Itu kayak hipoperfusi sistemik. Hipoperfusi sistemik. Terus ada gagal ginjal, gangguan hati,
gangguan ginjal, gagal ginjal, gangguan hati, aritmia, hingga kematian mendadak. Udah, mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan Jasmine menambahkan. Tromboemboli. Komplikasi selanjutnya mungkin bisa terdapat adanya tromboemboli pada sistemik karena adanya stasis darah pada daerah jantung. Silakan teman-teman. Masih ada nomor 1, nomor 10, nomor 1, nomor 8, 10, 11. Aldo ingin menjawab, Aldo? Mas Renal? Siapa? Isan. Udah semua sih yang menjawab. Yang jarang Aldo. Dan dulu Aldo dulu kalau ngomong. Aldo mau ngomong nggak? Sifatnya. Siapa nih? Isan jadi Isan. Isan apa Isan? Oh, udah 2 nggak sih Isan? Atau ada 3? Ya, ini siapa dah? Isan dulu, Isan. Isan dulu. Isan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambah buat yang nomor 11, yaitu mengapa ada distensi vena jugularis 3 Gallop dan Rocky basal balik. Oke, pertama, kalau dari patofisiologi dari distensi vena jugularis, kenapa bisa terjadi? Itu karena pertama terjadi peningkatan tekanan vena yang sistemik akibat gagal jantung yang kanan, sehingga aliran vena baliknya itu melambat, sehingga tampak distensi pada vena jugularis di sekitar leher pasien. Oke, lanjut ke kenapa bisa terjadi ada bunyi S3 Gallop. Itu dikarenakan ada darah yang masuk ke ventrikel kiri yang sudah dilatasi dan juga lemah. Itu nantinya akan menghasilkan getaran tambahan pada fase diastolik yang bisa disebut S3 Gallop. Oke, selanjutnya kenapa bisa terjadi ada suara rongki halus basal? Itu terjadi karena cairan yang merembes ke alveoli yang akibat dari peningkatan tekanan vena pulmoner yang nantinya terjadi kongesti paru atau pulmonary congestion yang nantinya akan timbul suara rongki halus. Itu dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Terima kasih.
Silakan yang lain yang ingin pendapat. Saya ingin berpendapat kalau tidak ada. Nomor nomor yang upload itu. Nomor 10. Ya, Zami silakan. Saya ingin berpendapat tentang mekanisme kerja amlodipin. Jadi amlodipin merupakan golongan CCB atau calcium channel blocker. Jadi mekanismenya dia akan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot polos pembuluh darah. Itu akan menyebabkan vasodilatasi arteri yang akan menurunkan tekanan darah dan afterload jantung. Mekanismenya menghambat masuknya ion kalsium ke otot polos pembuluh darah yang menyebabkan vasodilatasi arteri yang akan menurunkan tekanan darah dan afterload jantung. Yang akan mengurangi beban kerja jantung. Terima kasih. Terima kasih Zami. Yang lain yang ingin berpendapat? Nomor 1. Nomor 1, tinggal nomor 1 dan nomor 8 ya. Silakan Muhammad Noval. Nomor 1, kalau setahu saya ini hitungannya masih akut karena masih seminggu keluhannya. Jadi menurut saya boleh dikatakan ini akut heart failure. Akut heart failure memiliki beberapa tipe. Yang ini masuk ke tipe basah dan hangat. Basah artinya ada kongesti dari paru, ada ronggi di paru. Sedangkan hangat artinya perfusi masih lancar. Tipe-tipe ini menentukan untuk terapinya. Karena berbeda tipe, berbeda terapi. Nomor 1 cukup. Udah nomor 1. Oke, karena dia masuk ke tipe basah dan hangat, secara general cukup diberikan obat diuretik dan vasodilator. Karena tidak ada gangguan perfusi. Bila ada gangguan perfusi,
bisa ditambah dengan agen inotropik. Apa? Agen inotropik. Nah, itu aja dari saya. Terus pasien harus patuh minum obat teratur, bahkan kalau gejalanya udah membaik. Kemudian mirip sih yang main itu. Apa ya yang beda? Iya, pasien harus berhenti merokok. Olahraga gitu. Olahraga yang tidak berat.